Bel. Banti lah pelak kamera wak. Mulai boy ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kita salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan kepada kita semua yang hadir adalah syafaat uzma di yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam suasana bulan Rajab, di penghujung bulan Rajab. Dalam riwayat banyak sebetulnya kenapa bulan Rajab ini termasuk dikatakan Allah adalah Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Ya, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 36, Inna iddata indallahi surah isna ashar, 12 bulan. Kemudian ayat itu mengatakan lanjutannya adalah minha atau fiha arba'atul, 4 bulan yang haram. Dikatakan oleh Rasulullah atau ulama, salah satu mutawaliyatun, 3 yang berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Wa wahidun mafariqatun, 1 yang terpisah. Inilah bulan Rajab, bulan ke-7. Ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu 11, 12, 1, bulan 7. Nah, banyak peristiwa yang terpenting. Di samping kata Rasulullah, bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, syahrullah. Dikatakan oleh ulama dalam kitab Kanjun Najah Abdul Hamid, Syekh Abdul Hamid Al-Quds, bahwasanya dikatakan bulan Rajab inilah syahrul istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban adalah momentum kita untuk memperbanyak istighfar, Sya'ban nanti memperbanyak sholawat. Ini adalah bulan pintu-pintu untuk memasuki gerbang Ramadan. Maka ada 2 yang paling penting terjadi bulan Rajab ini. Yang pertama, Bu, adalah ditiupkannya ruh Nabi Muhammad, ruhnya Rasulullah ke dalam jasadnya yang mulia ketika Rasulullah berada dalam alam rahim kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah, bukan Siti Nur Haji, Siti Aminah. Ya, di bulan ke-7 Allah meniupkan ruhnya, kan? Makanya bayi itu bergorak, ditiupkan di tubuh. Maka di bulan Rabiul Awal Rasulullah dilahirkan. Hitung berapa bulan itu, Bu Upi? 9 bulan, ya, dalam kandungan. Jangan pula hitung begini hari. Kemudian yang kedua, apa lagi? Kita foto bersama di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang maha dahsyat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, mengisra mi'rajkan, atau Rasulullah diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik dari langit 1 sampai ke 7 ke Sidratul Muntaha, tembus ke aras menjemput perintah salat yang kita ketahui bersama, Bu, yang dirahmati Allah. Awalnya ketika Rasulullah menerima salat ini, terjadilah dialog di langit ke-6. Jadi Rasulullah dari mulai langit ke-1 sampai langit ke-7, ya, itu bertemu dengan nabi-nabi Allah. Di pintu langit atau di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Di langit kedua berjumpa dengan Nabi Nuh, sampai seterusnya di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Harun dan Nabi yang lain. Di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Begitu Rasulullah turun, disinilah ketahuan Nabi Musa yang bertanya,
Ya Muhammad, ma farada ala ummatik, apa yang diwajibkan Allah atas umatmu? Apa kata Nabi Musa? Apa kata Nabi Muhammad? Farada shalah ala ummati khamsina shalah, 50 kali sehari semalam. Luar biasa itu, Bu. Ya. Maka apa kata Nabi Musa? Dengarkan baik-baik. Ya Rasulullah, minta sama Allah, takkan sanggup umatmu yang hidup di akhir zaman, majlis taklim, yasin, muslimat, malam Jumat di jalan Tuhan, itu orangnya udah senior. Tak lalu orang untuk 50 kali sehari semalam. Maka dalam riwayat dikatakan Rasulullah itu naik sampai 3 kali. Dalam riwayat lain langsung Rasulullah bertemu dengan Allah, diturunkanlah salat 45 menjadi 5 kali. Turun 45. Tapi kata Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad, siapa yang mempekerjakan salat khamsina salah ya atau marotan 50 kali, 5 kali, maka sama pahala dengan khamsina salah, sama dengan dia mengerjakan salat 50 kali sehari semalam. Diperjuangkan Rasulullah kita, Bu. Itulah maknanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah merasakan apa yang kita rasakan. Dipikirkannya kita umatnya. Kenapa? Kata Nabi Musa, ya Muhammad, umatku yang togap tinggi, ya, yang kuat-kuat, diwajibkan Allah kami salat cuma 2 waktu. 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Tak mampu mereka, banyak juga yang bolong. Kodal lagi umatmu. Kalau kita bayangkan kan buat ketua, buat aja 50 kali semalam puasa, kita tak ada ini. Kenapa? Atau punyang kita juga tak sempat nikah. Macam mana nak nikah? Begitu siap solat, assalamualaikum warahmatullahi, langsung ajan. Mengapu-ngapain tak sempat. Bu Ubi, jangankan memasak, jangankan mandi, makeup, banapas tak sempat. Itulah Rasulullah merasakan. Itu pun kita tawak-tawak lagi. Zuhur di perjalanan, asar zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Habis kita tawa habis. Bahkan ada yang bangga dengan PSMS, Persatuan Sholat Maghrib saja. Ibu-ibu sana yang paling ibu sini. Ibu di sana tu sedang di sini dengan ceramah. Ya. Jadi itu, Bu, perjuangan Rasulullah, Bu, menyelamatkan. Coba bayangkan, 50 menjadi 5, itu pun kita tawak-tawak. Padahal sholat itu adalah wajib, ada hal yang terpenting, dijemput Rasulullah. Allah mengistimewakan sholat, Kalau perintah lain, Bu, kita kata bersama, perintah zakat melalui wahyu malaikat Jibril. Perintah puasa Ramadan melalui wahyu Al-Baqarah 183. Perintah haji demikian juga. Tapi khusus perintah sholat, Rasulullah langsung dijemput Allah. Walaupun memang yang melatar belakangi Isra Mi'raj itu karena Rasulullah ditinggal 2 sosok yang sangat dicintainya, yaitu pamannya Abu Thalib, kemudian istrinya yang bernama Khadijah. Bersedih Rasulullah, maka dikatakan tahun itu Amul Asri, tahun duka cita. Siapa yang tak bersedih ditinggalkan orang yang dicintai? Terniang-niang Rasulullah, ya kan? Macam ibu ni lah, kalau meninggal besok suami ibu, terniang-niang ibu. Yang ibu bapak tu ibu songgak pun terniang lah. Biasanya pagi bapak tu diantarkan ke pintu, pulang disambut itu. Begitu juga bapak tu kalau meninggal ibu duluan misalnya. Sedih dah tu. Ibarat pepatah, ibarat kapal patah kemudi. Basuh dia lah, tamonong lah bapak tu, tiga malam ditanya anaknya lah, siapa ayah? Tidak. Makan ayah? Tidak. Minum ayah? Tidak. Aku nak ayah kahwin. Nak kahwin sama bapak. Mana tanya yang malah? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Rasulullah menjemput perintah solat. Inilah yang hendak kita perjuangkan. Maka bulan Rajab Isra Mi'raj adalah miladnya solat. Maka kata Rasulullah,
Kita sampai kapanpun takkan pernah dimiratkan Allah. Boratlah Nabi saja tak pernah. Cuma Rasulullah lah yang diisra' miratkan oleh Allah. Khususnya dimiratkan Allah, langsung melihat wajah Allah, zatnya Allah, nurnya Allah. Nabi lain tak ada, Bu. Jadi kalau kata Rasulullah, kamu nak mirat, enggak solat. As-salatu mi'rajul solat itu adalah mi'rajnya orang-orang muslim, orang-orang beriman. Solat, jaga solat. Maka di dalam solat yang 5 waktunya nak kita perbaiki. Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu solat. Kita tak pernah memang melihat Rasulullah solat, tapi diajarkan oleh guru-guru kita. Maka solat, periksa solat kita, niatnya, bacaannya, udahkah sah? Ya. Maka Bu, di dalam solat itu ada 8 yang kita tuju. Apa itu? Nah, kita ikuti ya. Rabbighfirni warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ketika kita duduk antara 2 sujud, inilah kita pinta doa ini, Bu. Ya. Maka Rabbighfirli, ya, ampunkan aku. Makanya, Bu, kalau ada acara-acara tabligh akbar begitu, kan disuruh sekarang bawa telekung, bawa mukena, atau sholat asar, atau apa kegiatan lah. Kalau ada saya mengisi-ngisi pengajian di luar Tanjung Baleni, itu sholat berjamaah di rumah tuan rumah. Kalau pengajian sore lah, pengajian malam, ya. Ini saya tengok sekarang 50 jamaah yang membawa telekung 20 orang. Di tiap sholat, kenapa kakak tak sholat lampu merah? Wah, lampu kuning, nenek tak balampu. Wah, tu kan 50 kang jamaahnya, 20 orang lah ya, banyakan pohe. Kakak tak sholat lampu merah. Wah, lampu kuning, nenek tak balampu. Iya kan? Macam mana kita nak mendapat ampunan? Ya, maka salah satu cara yang terbaik agar mendapatkan ampunan sholat. Karena dalam sholat kita minta ampun sama Allah 17 rakaat sehari semalam. Berapa kali kita upik duduk antara 2 sujud? Berapa kali? Ya 17 kali juga lah. Lebih lah 17 kali. 7 kali 2. Kali 2 berapa? Jadi kalau nak minta ampunan sama Allah, salah satunya adalah sholat. Ampunkan aku. Apa lagi? Warhamni, kasihani aku. Mohon maaf. Kalau lah kita mengharapkan dari amal ibadah yang kita kerjakan selama hidup, apalagi ibu-ibu, mana yang paling senior di sini? Potong balik. Wallahi tallahi tak mampu mengantarkan ibu ke surga. Nah begitu Ustaz. Ya. Belum ada istilah jom, amal ibadah jom. Maka beruntung kita umat Rasulullah, ada satu malam diciptakan Allah nanti di Ramadan, malam itu. Kasihani aku, kita masuk surga itu kata Rasul, bukan karena amal. Mana hadis Ustaz? La yadkhulul jannah ahadukum amala, kata Rasulullah, tak akan masuk surga kamu, kata Rasulullah, disebabkan amal kamu, amal salah seorang kamu. Anta ya Rasulullah? Iya, aku juga. Apa kata Rasulullah? Walakin bi rahmati, kecuali dengan rahmat kasih sayang. Kita masuk surga, Bu, berkat kasih sayang. Kalau amal kita ini mohon maaf keteknya nih, Bu, dibandingkan dengan umur nabi-nabi, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi apa yang besar-besar, yang tinggi-tinggi umurnya, Nabi Nuh sampai 900 tahun. Borat kita umur umat Rasulullah ini 63 tahun. Itu pun sekarang tengok, ya, belum sampai limpul sudah lewat. Kepala madrasah kami kemarin TK 40 lebih. Tadi ada mantan anggota DPR Jainuddin. Balik ke Tokyo ya. Ya. Itu 50. 45. Tak ada sekarang lagi. Jainuddin kan? itu semalam 72. Ini tadi semalam tadi ada di Kapias, terjatuh di kamar mandi lewat 55 tahun sampai.
Kenapa begitu Ustaz? Kenapa? Karena kita ibadah kita ni belum tentu karang begitu awak. Begitu pahala yang dikasihkan Allah, begitu dapat kita menerima. Lah robo. Sanggupnya kita karang pulang dari musola dari masjid, nampak awak karang orang hidungnya kombang. Wih kakak, kombangan hidungnya kakak. Habis. Potong pahala. Nampak awak kang babonceng. Ya istri suaminya gomuk lah, bininya koci. Punya mak macam sopo joro. Habis. Ini kak pulang dari wirid. Tentu belum sama pahala yang didapatkan begitu kita sampai pintu rumah. Kakak kasut tadi lontong oci. Ada segala garamnya pun. Iya. Macam nang apa kutek kuahnya, macam nang basi-basi. Ya Allah. Lao tak apa-apa. Habis kita ni. Makanya apalagi puasa kan apa kata Rasulullah? Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Banyak nanti orang yang berpuasa itu kata Rasul, tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Betul. Kan? Karena banyak orang yang hanya bisa menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi belum tentu bisa membatalkan dirinya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ini yang gawat. Banyak kang puasa kang awak makin jua, betul lah. Kau walaupun aku puasa, kau pikir tak tahu aku makan duk jauh betul. Ya Allah ya Allah. Hati gitu. Kahang jo. Maaf ibu, saya tanya kawan saya di pengadilan, banyak pula yang kasus perceraian terjadi bulan Ramadan. Betul bah. Mohon maaf. Nah ibu-ibu, ini yang kutu pinta. Warhamni kasihani aku. Apa lagi? Wajburni, cukupkan aku. Kita minta cukup, Bu. Tak minta kaya, Bu. Ya, solat itu bukan untuk kaya. Maka ada baca cerita kawan. Oi Ustaz, udah 15 tahun aku nang sumbayang nang solat ni, baca maka masjid begini-gini saja rajokiku Ustaz. Ku tengok jiranku tak solat tak sumbayang, bini pun tak sumbayang, tapi makin menjadi makin bertambah asetnya. Sawitnya bertambah Ustaz, mobilnya bertambah, motornya bertambah, bininya pun bertambah. Ya Allah, aku begini-gini saja Ustaz. Kalau begini eloklah aku solat biar kaya. Wallahi solat bukan untuk kaya. Betulnya. Kenapa? Karena orang yang engkar, tak taat dikasih Allah kekayaan, bisa saja kekayaan itu jadi fitnah. Mudah bagi Allah itu. Maka jangan Bu, kita bukan minta kaya. 8 tujuan kita dalam sembahyang. Ingat Bu, jangan nih Bu, ini ada juga. Begini-gini saya, ada juga ada begini-gini. Kami saya pun nggak Ustaz nih. Alah capek dan ceramah nih begini, saya tak jadi bagai. Jadi kita, maka kita perbaiki. Ya, cukupkan aku. Kenapa? Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Mak kalau diinginkan Bu, aku ni sayang apa lagi yang kau nak tahu Ibu? Apa? Nak babi ini bah Ibu? Tidak, DPN. Oh DPN. Baca kan? Ini kamera ni Bu. Orang rumah kamu menengok ni kan? Abang ni apa tu? Langsung pulai dah. Jadi pen. Amin. Malam Jumat ini ya Allah. Ayo doakan saya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Ibu tadi yang apa tadi? Saya sudah lulus administrasi. Alhamdulillah. P3 kan itu. Di antara 48 kami penyuluh Tanjung Balai, 12 orang termasuk saya. Tapi itu berkat doa Ibu. Doanya Bu ya. Insyaallah bulan 3 ini ujian pas puasa. Lulus nanti alhamdulillah. Syukuran kita. Ya. Syukuran di rumah masing-masing. Itulah kan Udah bahasa dia lah kau. Salah itu. Ibu. Syukuran di rumah masing-masing. Maksud dia antah kan Bu. Tak bisa. Itu cari itu. tak cari itu. Oh kalau betul. Ya kayu di kita Dan panas. Nah, ibu-ibu yang rahmat Allah, apa lagi? Warfa'ni, angkat derajat.
Itulah dia Pak. Ya, tingkat itu tadi apa yang nak kita pinta, Bu. Di situ lah. Di situlah kita pinta angkat derajat. Tak kayu, tak mau kayu. Ada yang sekarang, Bu, Cukup-cukup dia. di dalam kampung tuh, di dalam apa nama istilahnya, masyarakat tuh biasa-biasanya cik tuh, mohon maaf, bilal maitnya kewajuan. Tapi begitu orang menyanggani, menghormati, karismatik istilah kata. Ada kang tamatan perguruan tinggi, tapi tadi sombong. Kan angkuh. Pantang naik lakinya dia rapid lempang menjadi cekong. Habis. Biasanya assalamualaikum. Ini tidak. Ini begitu punya roda 2, bukan roda 2, roda 4. Kalau roda 3 kan anti nyamuk. Iya intinya gua. Roda 4 dia punya lah. Di mobil. Kaca itu bang, tutup kaca itu bang. Dia lewat kan. Dia lewat kata takut dia. Ya, angkat derajat. Biasa dihormati, istilah kata orang karismatik. Dihargai. Atau saya begitu, Bu. Kalau dipukulkannya tungkatnya ini, makanya bilang atau tungkat. Lari cucunya. Bukan kena takut, karismatik. Sogan orang sama dia. Ada begitu kan, Bu? Biasanya waktu, kojonya biasa-biasa saja. Ini sogani. Sogan. Bahkan ada kan yang banyak jengkol di dadanya. Kayak jengkol dari pajak kelengket. Tak sogan orang. Iya. Jadi angkat derajat. Termasuk tadi kata ibu tadi, angkat perekonomian. Ekonomi abot. Kan ada orang yang biasa-biasa tapi cukup. Iya. Ada orang yang berlebih rezeki suami Kita istri. cukup-cukup ya. Nah, ibu-ibu yang betul apa lagi? Warzuqni, kasih aku rezeki. Kita minta rezeki, Bu. Apa makna rezeki? Rezeki itu macam hal. Macam-macam. Rezeki anak, rezeki kesehatan, rezeki ilmu. Apa lagi? Banyaklah rezeki. Rezeki itu tak mesti harta. Ada yang orang mohon maaf, Bu, hartanya banyak tapi belum Allah kasih anak. Maka di dalam kitab saya baca, bagaimanalah Allah merayu hambanya agar dekat dengan hambanya. Salah satunya, Bu, mohon maaf, ada yang sudah 25 tahun berumah tangga belum punya anak. Kenapa begitu, Ustaz? Karena Allah tahu, kalau aku kasih kau rezeki anak, kau bukan makin dekat dengan, bisa saja makin jauh. Kenapa? Begitu anak awak makanya, ayah, oma, tinggal ibadah awak. Ayah, oma, tinggal pengajian awak. Ayah, oma, bolikan HP, bolikan kereta, berkurban kau tak mau. Maka Allah tidak berikan kau amanah anak, rezeki anak sampai sekarang. Karena Allah tahu ketika Allah titipkan anak padamu, kau makin jauh sama aku, bukan makin dekat. Itu, Bu. Ya. Penyakit begitu juga, Bu. Allah datangkan penyakit. Kenapa? Agar kita dekat dengan Allah. Kenapa? Kalau kau dulu sehat, kalau kau dulu sehat, kau tak ingat dengan rumahku, kau tak ingat dengan aku, entah ke mana-mana kau juga melangkah, maka Allah kasih penyakit rematik. Kau pun diantarkan cucumu ke masjid, antarkan nenek lah. Kenapa? Karena kau dulu waktu sehat, mulutmu luar biasa kotornya yang keluar. Kata-kata kotor, cacian dan makian kepada orang-orang, bahkan kepada suamimu, kepada istrimu. Begitu Allah datangkan penyakit, apa yang kau sebut? Asalkan bangkit, Allah, Allah, subhanallah. Itulah dia. Itu cara, salah satu cara Allah merayu kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wahdini, tunjuki aku. Kita minta ditunjuki Allah. Apa maha besar. Walaupun ada satu masa kita ini melenceng, ya terjebak dalam apa namanya, perbuatan dosa lah katakan, tapi kita ingat kembali, itu dah paten itu. Tahu awak itu kau jawab itu salah, tapi dalam hati salah dikerojoki Allah, salah. Ada tidak lagu tos, lagu tos. Jadi itu tunjuki aku. Walaupun kita melenceng, maka kata guru-guru saya dulu, tapi ingat jalan, tahu kita jalan kembali. Kenapa lah kita didik anak kita dengan agama? Walaupun suatu saat dia melenceng, tapi dia tahu relnya. Ada tidak lagu tos. Itu yang kita pinta. Kemudian apa? Wa abini, sehatkan aku. Maka Bu kata Rasul, bolehnya kita dalam solat itu, karena solat itu gerakan olahraga, lama-lama, tapi solat sendirian. Rukuk dan sujud terutama. Jangan solat berjamaah, karena kata Rasul, "Idza shalla ahadukum binnas falyukhaffaf." Apabila salah seorang kamu menjadi imam, maka ringankan solatmu. Wa'fu anni, maafkan aku. Kita ni hamba Allah, umatnya Rasulullah, cucu Adam, bani Adam, kullu bani Adam khata'.
Setiap cucu Nabi Adam itu punya kesalahan. Wa khairil khatta'una tawwabun. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita ke kajian kita selanjutnya. Masalah solat juga, Bu. Yang saya bilang tadi lah. Dalam solat berjamaah tidak boleh kita lama-lama, apalagi imam. Mengapa kata Rasul? Karena di belakangmu ringankanlah solatmu, karena di belakangmu ada orang tua yang uzur. Uzur itu. Tak tolaknya berdiri lama-lama. Datang imam puak lagu ni kan. Sama panjangnya. Luruskan saf, rapatkan barisan. Ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Solat tarawih. Mak pelari bisa siapa? Oh, nampak lah boleh memberikan berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada aku lagi besok ni. Tengok lah. Begitulah pula. Lama pula. Lagi berdua. Apalagi sedang rukuk begitu kan. Ada itu kan pendapat 11 kali menyebutkan Subhana Rabbil Azim. Awak pun rukuk begini kan. 3 kali. Saya praktekkan ya. Biar enak. Ha. Begini. Lama 11 kali, Bu. Awak pun ya Allah dah pinggang sakit. Alhamdulillah. Lutut lagi Abang tengok, awak tengoklah jempol kaki awak. Ibu lupa jempol kaki awak ni, ya Allah. Awak tu pun nak jempol kaki awak, tengoklah awak. Ya Allah, ya Rabb. Maka tak perlu lama-lama. Iya. Ada orang yang tak tahan begitu. Kemudian apa lagi? Ada orang yang punya penyakit. Apalagi mohon maaf, bunda-bunda saya ni, begitu diambil uduk takbiratul ihram mulailah angin manosa. Begitulah setan. Lama-lama pula pas rukuk dijopot ini bubu. Udah dijopot, udah bujuk. Udah digerak sikit lagi, ya Allah ya Rabb. Yang lama ni bapak, ya Allah ya Rabb. Kan? Udah ditantan ini, Bu. Tengok. Ocik kalau rukuk ini dia putus-putus sukuk. Allah. Sikit lagi. Datang anak-anak balari. Astagfirullah, batal untuk wudu. Kenapa kita lama-lama? Kenapa ada orang yang punya hajat, dia hendak sesudah solat berjanji nak menaikkan. Begitu pula solat lari pembuluti. Kemudian apa lagi? Ada orang yang nak menengok orang sakit opname. Yang lamuan imam. Kan? Lamu imam. Begitu solusi di rumah sakit waktu pun meninggal. Ada anak-anak ni tahulah kita. Ada cepat saja. Ada sudah janji nak bermain, maka hati-hati kita. Maka tidak boleh buru-buru dalam solat. Tak nikmat buru-buru. Makanya kata Rasul, lebih baiknya kita teringat teringat solat ketika makan daripada ketika makan ketika solat teringat makan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka koncang-koncang kali pun tak boleh. Di sini berapa kak? 20. Koncang-koncang mana? Ada istilah sekarang, Bu, Fatihah senapas, 2 napas. Ada yang tak bernapas. Tak bernapas bu aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ma'budun wa la na'budu ma antum wa la antum ma'budun wa la na'budu ma antum wa la antum ma'budun wa la antum ma'budun wa la antum ma'budun. Lupa waktu dengan kencangnya. Sampai menangis tu. Walak zaman lakum itu waktu lakum dinukum waladdallin. Amin. Kita jamaah pula batal solat berjamaah. Leha pula sakit. Bismillah. Aku jangan kontong-kontong mola, selo-selo saja. Sedang saja. Bak kau diwan mensahman. Sedang. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Itu dia. Agak belangam. Maka itu dia. Tak boleh buru-buru, tak boleh kekoncangan bola. Pikirkan jamaah. Ya kan? Begitu tengok sekarang Bu, koncong mana? Bar. Ini pun anak-anak kita nak dididik juga, entah ada cuci ibu jadi bilal. Tengok. Subhanallah ma'bud, mawjud. Datang anak belakang tu. Subhanallah ma'bud, subhanallah mawjud. Awak jangan ribut, ustaz tu nak kontut. Ya Allah.
Ada budak-budak dalam Iya. Itu akan pertemuan kedua. Elok. Elok diajar. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud. Ini. Allah sallallahu alaihi wasallam mama. Balik. Allah sallallahu alaihi wasallam mama. Balik. Diajar elok. Pun enggak. Kita dipanggil itu. Ah. Kami bangku di sana di Masjid Kapias, ibu-ibu dijadikan pengurus BKM. Nah, ibu-ibu ni mau di mana siaran anak ni. Kalau ayah apa ya? Panggil, dididik nanti. Tadi tu cuek, elok kau. Janganlah cepat mula. Ini lagi mengaminkan. Allah maghfirlana dzunubana wa liwalidayna. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Makanya macam mana doa kita nak diaminkan orang, awak tahu nak mengaminkan doa. Maka itu buat hati. Nah, ibu-ibu yang rahmat Allah, makanya sebetulnya nada-nada ini kan banyak dicetuskan oleh ulama ahlul Quran. Ada bayati, ada soba, ada ras, ada sikah. Yang tak ada bayae. Ya bayae. Silakan. Hendak jiharkah macam lagu Rasulullah paten. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan enak dia. Lagu ras. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak. Ini tidak salingkan banyaknya lagu, bingung waktu. Dia ambilnya lagu Melayu. Lagu Melayu. Pala dia. Kena orang Melayu ni turunan sultan, mohon maaf ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awak di belakang macam tandu aku di sama awak. Tandu aku di sama awak di lagu ni. Siapa lagak dia? Begitu lupa waktu. Cindailah mana. Al-Quran kajian begitu sekali. Kita faham Ya begitu banyak lagu. Kenapa lagu itu? Ini ajan lagi Kang, ajan. Hati-hati gitu. Maka orang nak cepat saja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallimu taslima. Elok diajarkan yang elok. Nah, ibu-ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang seterusnya? Kita ini hendak memasuki Ramadan. Betul tidak kan? Iya. Maka apa persiapan Ramadan? Saling memaafkan. Maka ini termasuk juga silaturahmi. Kalau kita saling mengunjungi takkan cukup. Maafkan. Ini kuncinya, kalau maafkan jangan menangis dulu. Ini kang jumpa kang sama kawan lama, kawan apalagi kawannya bersetong. Udah dibilang, "Mak, minta maaf lah mak wak sama waktu. Lama mak tambah kawan tu gagal sikit saja." Tak potiknya bunga mak terus tak bersapun kami 5 tahun. Iyalah ya, ku datangi kang, setiap sembahyang ku datangi kang kakak tu. Tapi begitu jumpa sama menangis duluan, minta maafnya tak ada. Begitu sampai ke rumah jadi ya mak minta maaf. Abang lupa aku. Jangan menangis saya kau. Minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Minta maaf dulu awak.